India baru saja mengejutkan dunia dengan apa yang mereka bangun. Guys, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang benar-benar mengubah perspektif. Gue jamin, apa yang bakal kita bahas ini bikin kalian sadar kalau India nggak lagi niru Cina, tapi menulis skripnya sendiri buat jadi kekuatan super di abad ke-21. Bayangin, di saat semua mata terfokus ke Cina, India diam-diam ngeluncurin revolusi infrastruktur yang paling ambisius dalam sejarah manusia. Ini transformasi senilai 5 triliun dolar yang bakal membentuk kembali seluruh anak benua. Mulai dari kereta peluru yang melintasi Himalaya, kota pintar yang bangkit dari nol, sampai kerajaan manufaktur yang bisa menyaingi Cina. Dan yang paling gilanya, sebagian besar dunia nggak sadar kalau ini lagi terjadi. Siap-siap deh buat terpesona, karena India udah mendarat di masa depan. Gua bahas semuanya di sini. Mari kita mulai dari tempat yang paling jauh dan paling ikonik, yaitu luar angkasa. Kalian pasti dengar kan soal Chandrayaan-3? India baru saja mengejutkan dunia dengan menjadi negara keempat yang berhasil mendarat di bulan. Tapi yang bikin lebih gila, mereka mendarat di dekat kutub selatan bulan pada Agustus 2023. Wilayah yang belum pernah dicapai oleh negara lain. Ini kemenangan historis yang membuat India sejajar dengan Amerika, Rusia, dan Cina. Tapi ini bukan cuma soal kebanggaan nasional, guys. Coba lihat biayanya. Misi Chandrayaan-3 ini cuma ngabisin 75 juta dolar. Bayangin, misi Mars terbaru NASA ngabisin 2,9 miliar dolar. India ngelakuin pendaratan di bulan dengan anggaran yang lebih kecil dari film blockbuster Hollywood. Ini inovasi yang super hemat, tapi menghasilkan teknologi kelas dunia. Ini nunjuin gimana India pintar banget mengelola sumber daya. Dan ambisi mereka nggak berhenti di bulan. Nih, dengerin gaganyaan. Ini program penerbangan luar angkasa manusia pertama India. Di tahun 2027, India bakal mengirim 3 astronot ke orbit bumi rendah. Ini bakal bikin India jadi negara keempat yang secara independen ngirim manusia ke luar angkasa, bergabung dengan 3 raksasa lainnya. Dan roket GSLV Mark KG serta pesawat ruang angkasa itu dibangun sepenuhnya di India. Ini 100% kemampuan dalam negeri. ISRO, Badan Antariksa India, beroperasi dengan anggaran hanya 1,6 miliar dolar per tahun. Anggaran NASA itu 24 miliar dolar. Tapi India tetap ngeluncurin satelit, mendarat di bulan, dan ngebangun stasiun luar angkasa di tahun 2035, plus mendarat di bulan yang berawak di tahun 2040. Mereka juga ngembangin roket yang bisa dipakai ulang buat motong biaya peluncuran. Ini bukan sekadar kekuatan luar angkasa. Ini pemimpin luar angkasa komersial yang luncurin satelit buat lebih dari 30 negara. Mereka memposisikan diri sebagai pemain kunci dalam ekonomi luar angkasa masa depan yang nilainya triliunan dolar. Jadi, kalian jangan ngira India cuma ngandalin karma baik. Mereka bekerja keras dengan inovasi yang nggak masuk akal buat mendominasi langit. Ini adalah pernyataan yang berani dari sebuah negara yang pernah dianggap ketinggalan zaman. Nah, sekarang kita turun ke bumi dan lihat gimana India mengubah lanskap fisik mereka. Siap-siap buat koridor kereta cepat Mumbai-Ahmedabad. Ini bukan jalur kereta api biasa. Ini kereta peluru pertama India yang dibangun ngelewatin medan paling menantang di bumi. Jalur sepanjang 508 km ini bakal ngehubungin ibu kota keuangan Mumbai dengan pusat industri Ahmedabad. Kereta ini bakal mencapai kecepatan 320 km per jam, motong waktu tempuh dari 7 jam jadi hanya 2 jam. Bayangin efisiensi waktu yang didapat 40.000 penumpang setiap hari. Ini meliputi terowongan sepanjang 21 km yang membelah pegunungan, dengan satu terowongan panjangnya 7 km. Ngelewatin bawah gunung sedalam 250 meter, lebih dalam dari tinggi gedung 70 lantai. Tambahan 24 penyeberangan sungai, termasuk jembatan sepanjang 1,4 km di atas Sungai Narmada. Jepang ngasih teknologinya, sistem yang sama di balik Shinkansen legendaris mereka, tapi India membangunnya dengan biaya yang jauh lebih murah. Dan ini yang paling ikonik dan paling bikin geleng-geleng, yaitu Patung Persatuan. Ini patung tertinggi di dunia, berdiri setinggi 182 meter, nyaris 2 kali lipat dari patung Liberty. Tapi yang nggak diomongin orang, patung itu hanya permulaan. India bangun seluruh ekosistem pariwisata di sekitarnya. Pusat pengunjung 20.000 meter persegi, hotel bintang 3, pusat konvensi raksasa, semuanya nyambung pakai jembatan 300 meter. Bahkan ada galeri pengamatan di dalam patung setinggi 153 meter. Yang luar biasa gila,
Pembangunannya selesai hanya dalam waktu 33 bulan. 33 bulan buat patung tertinggi di dunia, plus seluruh infrastruktur pendukungnya. Total biayanya 430 juta dolar. Bandingin sama proyek serupa di tempat lain yang butuh puluhan tahun dan miliaran dolar lebih. Ini bukan cuma soal ngebangun patung. Ini tentang membuktikan bahwa India mampu melaksanakan proyek kelas dunia tepat waktu dan sesuai anggaran. India membangun koridor kereta cepat sebagai pintu gerbang masa depan, dan patung persatuan sebagai simbol kemampuan mereka. Mereka menghubungkan pusat-pusat ekonomi mereka dengan kecepatan cahaya dan memamerkan ambisi mereka. Dengan kemegahan yang gak terbantahkan, ini adalah pesan keras ke dunia. India sudah bangun dan bergerak. Sekarang kita bahas yang paling futuristik, yaitu Gujarat International Finance Tech City atau GIFT City. Bayangin, lo ngambil distrik keuangan Singapura, arsitektur Dubai, dan kekuatan ekonomi Wall Street, terus lo bangun dari nol di tengah India. Itulah GIFT City, kota pintar operasional pertama India. Dirancang buat jadi pusat keuangan lepas pantai India, bersaing langsung sama Singapura, Hong Kong, dan Dubai. Skalanya mengejutkan. Master plan-nya nyakup zona komersial, perumahan, sekolah, rumah sakit, semuanya terhubung oleh koridor utilitas bawah tanah. Nggak ada kabel di atas kepala, nggak ada pipa terbuka, semuanya diatur oleh sensor di bawah tanah. India bikin zona ekonomi khusus di sini dengan peraturan yang mirip sama pusat keuangan lepas pantai. Ini bikin bank internasional, perusahaan asuransi, dan hedge fund bisa beroperasi di sini dengan kebebasan yang sama kayak di London. Dan itu berhasil. Lebih dari 500 perusahaan udah ngebangun operasi mereka, termasuk bank besar kayak JP Morgan dan raksasa global kayak Amazon, Microsoft, dan Apple. India pengen GIFT City nguasain 20% layanan keuangan India di tahun 2030. Peluang senilai 1 triliun dolar. Ini revolusi keuangan yang terjadi sekarang. Nggak cuma keuangan, India bertaruh besar pada teknologi masa depan di bidang semikonduktor. Mereka ngeluncurin misi semikonduktor India, program insentif pemerintah senilai 10 miliar dolar buat ngubah India jadi pusat manufaktur chip global. Ini penting banget karena dunia terlalu bergantung pada Taiwan, Korea Selatan, dan Cina buat manufaktur chip. India udah nyetujuin 3 pabrik fabrikasi utama. Tata Group bermitra sama Power Chip Taiwan buat bangun pabrik senilai 14 miliar dolar di Gujarat. Bikin chip buat smartphone sampai mobil listrik. Micron Technology lagi bangun fasilitas perakitan senilai 2,75 miliar dolar. India nggak cuma ngerakit, tapi memproduksi chip dari nol. Yang paling brilian, India udah punya 20% talenta desain chip dunia. Mereka membawa pulang sektor manufaktur. Tujuannya jadi salah satu dari 5 produsen semikonduktor global teratas di tahun 2030. Kemandirian teknologi ini kunci strategis buat masa depan India. Semua proyek gila tadi nggak bakal ada artinya tanpa jaringan infrastruktur yang ngehubungin semuanya. India lagi bangun tulang punggung manufaktur dunia pakai 2 program mega ini, yaitu Bharatmala dan Sagarmala. Bharatmala itu program pembangunan jalan raya terbesar dalam sejarah India. Total 83.677 km jalan raya lagi dibangun atau ditingkatin. Lo tau nggak? Panjangnya cukup buat mengelilingi seluruh bumi 2 kali. India sekarang bangun 37 km jalan raya setiap hari. Itu kayak ngebangun seluruh bagian Manhattan dari ujung ke ujung setiap hari. Kecepatan ini mendekati Cina di masa puncaknya. Jalan tol Delhi-Mumbai bakal motong waktu tempuh dari 24 jam jadi hanya 12 jam. Ini katalisator ekonomi. Setiap kilometer jalan raya membuka lahan buat pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan menghubungkan pasar. Investasi total 108 miliar dolar. Ini bakal mengurangi biaya logistik India 20-25%. Ngirit 100 miliar dolar setiap tahun. Terus ada Sagarmala, yang dalam bahasa Sanskerta berarti untayan mutiara. Ini proyek pembangunan pelabuhan di sepanjang garis pantai mereka yang sepanjang 7.500 km. Mereka lagi memodernisasi, memperluas, atau membangun 67 pelabuhan dari nol. Total investasi 120 miliar dolar. Contohnya, Pelabuhan Jawaharlal Nehru bakal menggandakan kapasitasnya dari 5 juta menjadi 10 juta kontainer. Itu kayak 10 juta kontainer pengiriman setiap tahun. Yang revolusioner dari Sagarmala,
India pengen mengalihkan 20% kargo dari jalan darat ke jalur laut. Kenapa? Karena pengiriman lewat laut 60% lebih murah daripada pakai truk. Bayangin, dampak ekonomi dan lingkungannya. Sagarmala bakal menangani 3,5 miliar ton kargo setiap tahunnya, 3 kali lipat kapasitas saat ini. Ini bakal mengurangi biaya logistik India sebesar 35 miliar dolar per tahun. Kenapa semua mega proyek ini bisa bergerak dengan kecepatan gila? Padahal India adalah negara demokrasi dengan birokrasi yang terkenal rumit. Rahasia yang nggak diomongin banyak orang adalah perpaduan brilian antara filosofi jugaad dan kekuatan demografi emas mereka. Lo tahu nggak apa itu jugaad? Ini adalah filosofi inovasi khas India yang berarti solusi cerdas dan fleksibel yang lahir dari keterbatasan. Gue nggak ngomongin teknologi high-tech di sini, tapi cara berpikir yang bikin para insinyur dan birokrat India mampu ngelakuin lebih dengan sumber daya yang terbatas. Contohnya, misi Chandrayaan-3 yang hanya 75 juta dolar. Itu adalah manifestasi jugaad di tingkat tertinggi. Mereka memecahkan masalah bukan pakai uang, tapi pakai kecerdasan dan penghematan. Filosofi ini meresap ke seluruh proyek infrastruktur mereka. Gimana Patung Persatuan bisa selesai dalam 33 bulan dan sesuai anggaran 430 juta dolar, sementara proyek serupa di negara maju bisa molor bertahun-tahun dan membengkak miliaran? Itu karena mentalitas jugaad. India nggak mampu buang-buang waktu dan uang kayak negara-negara kaya. Mereka harus efisien, mereka harus cepat, dan mereka harus cerdas dalam setiap langkah pengadaan dan pembangunan. Mereka nggak cuma ngebangun, tapi mereka mengoptimalkan setiap anggaran. Kedua, dan ini paling menentukan, India punya bonus demografi yang sangat besar. Guys, India sekarang adalah negara terpadat di dunia dengan populasi 1,4 miliar orang, dan separuh dari populasi mereka berusia di bawah 30 tahun. Bayangin tenaga kerja muda yang sangat besar dan semangat yang membara. Ini adalah pasukan konstruksi, insinyur, dan talenta desain chip yang terbesar di dunia. Lo tahu kan kalau India udah punya 20% talenta desain chip dunia? Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil investasi jangka panjang dalam pendidikan STEM dan populasi muda yang haus akan peluang. Mega proyek kayak Koridor Industri Delhi, Mumbai, yang bakal menciptakan 24 kota pintar baru dan membutuhkan tenaga kerja buat manufaktur chip dan industri masa depan, semuanya didukung oleh pasukan muda ini. Mereka nggak perlu impor tenaga kerja. Mereka punya sendiri. Ini memberikan India keunggulan strategis yang nggak dipunya Cina atau negara barat. India bisa membangun dengan kecepatan gila, 37 km jalan raya per hari, sambil tetap menjaga biaya tetap rendah, sambil tetap berinovasi, dan sambil tetap beroperasi sebagai negara demokrasi. Ini membuktikan bahwa lo nggak perlu jadi negara otoriter buat bergerak cepat. Lo cuma butuh ambisi yang tepat, filosofi yang cerdas, dan kekuatan pemuda yang siap mengubah dunia. Ini kombinasi heroik yang bikin India menjadi superpower di tahun 2025 ini.